Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ferry, masih di channel Ferry's Farm, channel inspirasi peternak Indonesia. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan video dimana video ini berisi tentang bagaimana kita sebagai peternak pemula untuk memilih domba-domba yang akan dimasukkan ke kandang kita. Ini tadi kita lihat ada F1 Dorper yang kita pilih untuk menjadi pejantan, dan kemudian ini adalah bibitan-bibitan betina yang kita datangkan dari luar kandang, teman-teman, karena stok di kandang kita sendiri untuk para mitra sudah tidak memenuhi atau kurang dari cukup untuk memenuhi permintaan seperti itu. Ini nanti beberapa betina yang sudah kita pilih ini nanti kita flashing, kita beneri, karena ini adalah berupa bibitan, maka rupa atau bentuknya seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat bulunya masih panjang-panjang. Ini adalah bulu bawaan dari lahir, beberapa, sebagian besar hampir 95%, teman-teman. Di sini nanti ini juga ada yang udah kita naikkan ke kandang, udah dipilih di kandang ini, dan itu tadi akan kita kirim ke kandang mitra kita selanjutnya, teman-teman. Ada 30 ekor, dimana pemilihan bibit ini nanti kita perbaiki, kita flashing, kita beri makanan bernutrisi tinggi, dan setelah itu kita pilih mana yang cocok untuk dijadikan indukan di kandang kita dan mana yang masuk ke jagal, teman-teman. Jadi proses flashing dilanjutkan nanti full fattening seperti itu, teman-teman. Ini ada beberapa domba yang sudah melalui proses flashing di kandang mitra yang dekat dengan kita juga. Ini ada ini domba-domba Garut yang kita pilih kemarin, sudah kita potong bulu, teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini udah dipotong bulunya, kita servis dengan makan. Terus ini juga terlihat itu masih kurus-kurus, ada beberapa yang kurang sehat juga. Ini yang sudah berjalan 2 bulan, teman-teman. Kalau yang ini udah berjalan 2 bulan, udah terlihat gemuk, udah terlihat bagus. Nanti tinggal disortir untuk dijadikan bibit breeding atau dipotong, teman-teman. Jadi ada beberapa tips dari saya untuk teman-teman pemula dalam memilih domba, terutama betina, terus jantannya seperti apa, seperti itu. Jadi kita bisa memilih untuk domba jantan itu yang low budget, tapi tidak asal-asalan. Itu kita pilih yang genetiknya bagus, teman-teman. Kalian bisa pakai cross merino, bisa pakai cross texel, bisa, atau yang pakai dombos itu atau durmas. Intinya beberapa domba yang mempunyai genetik unggul, yang mempunyai genetik bagus, dan recording mereka itu ADG-nya lebih dari 5 kilo untuk yang pejantan. Untuk yang betina, mereka yang jarang sakit atau bahkan tidak pernah. Terus kita pilih juga kaki-kakinya yang presisi, tidak X atau tidak O. Kalau bisa tulang-tulangnya itu juga yang besar. Terus satu lagi, mereka juga tidak mempunyai sesuatu yang mengganggu untuk proses produksi. Contohnya ekor yang terlalu besar itu nanti akan membuat kita memiliki kegiatan tambahan ketika kita mengawinkan domba tersebut, seperti itu, teman-teman. Jadi contoh domba betinanya birahi, terus karena ekornya kebesaran, mereka tidak bisa mengangkat ekornya atau buntut kalau di sini bahasanya ya. Terus jantan menjadi kesusahan untuk melakukan proses penetrasi itu tadi atau proses perkawinan karena terganggu oleh ekornya. Jadi beberapa dari kita itu untuk ekor yang genetiknya besar, yang sudah bunting, itu untuk anak-anaknya agar tidak
merepotkan nantinya di kemudian hari, maka akan dilakukan tail docking teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk mengawasi atau melakukan proses perkawinan dengan cara alami tanpa bantuan kita, seperti itu teman-teman. Dan kita lihat di sini, ini adalah sapian-sapian dari tempat kita kemarin. Ada beberapa yang beli dari luar karena memang untuk saat ini di Veris Farm dan para mitra breeding itu belum mampu memenuhi kebutuhan dari para peternak fattening, khususnya di daerah Kediri teman-teman. Jadi kita harus optimis yang di daerah Kediri itu, karena untuk yang Kediri saja itu mereka masih membeli bibitan penggemukan dari luar Kediri, seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa yang sudah kita potong. Terus ini makannya seperti ini udah memakai makan penggemukan, yang dimana pakan ini terdiri dari 70% konsentrat teman-teman. Jadi untuk membantu proses flashing agar cepat gede, seperti itu. Kemudian kalau sudah besar nantinya kita sortir masuk usia kawin. Ini masuk ke kandang ini paling kecil usia 4 bulan sampai 5 bulan, rata-rata seperti itu. Jadi di kandang di flashing selama 2 bulan atau mentok-mentoknya 3 bulan teman-teman. Itu nanti kita tinggal nunggu 3 bulan untuk adaptasi kandang baru dan siap untuk dikawinkan, seperti itu. Minimal usia 8 bulan teman-teman. Karena kenapa? Memang betul di usia 6 bulan mereka sudah siap di IB. Siap dalam artian mereka siap dibuahi teman-teman. Tapi kedewasaan untuk domba betina itu, ini untuk domba ya teman-teman, menurut data itu ada 2 kali, yaitu proses pendewasaan secara sel telur, yang kedua secara rahim. Kalau kita memaksakan mereka bunting di usia dini, memang benar kita memang memangkas waktu selama 2 bulan 3 bulan seperti itu, tapi itu ada risiko untuk prolaps, yaitu dimana rahim keluar melalui vagina teman-teman. Jadi rahimnya keluar karena ototnya belum benar-benar siap untuk menahan janin-janin yang ada. Ini kita lihat di sini pakai sistem minum seperti ini, sangat kreatif teman-teman. Ini terbuat dari jurigen teman-teman. Di jurigen ya, terus disalurkan pakai selang. Terus misalnya ngisi ini kita pakai sistem rata-rata air atau sistem waterpass seperti itu. Terus bawah ini kita pakai jaring, kita plengseng agar urin dan urin dan kotorannya terpisah dan fesesnya dan tetap kering. Karena belajar dari pengalaman kandang sebelumnya, kita langsung ke tanah ternyata ada resiko untuk basah. Selain itu juga ketika air hujan masuk itu kan membuat bau amoniak naik, dan itu sangat mengganggu teman-teman. Untuk proses penggemukan itu sangat mengganggu karena udara yang didapatkan atau yang dihirup oleh domba-domba kita itu kurang berkualitas, seperti itu. Sini kita lihat ya, ini kita akan ada penambahan kandang di tempat mitra, kita nambah terus. Ini total populasi sementara masih 150 dan nanti akan nambah terus dengan goal sekitar 500 untuk di tempat ini teman-teman. Ini nanti kalau jadi semua insya Allah 200 ekor masuk. Nah ini kita masih persiapan untuk nantinya kita kirim ke mitra kita yang berada di daerah perbatasan Malang teman-teman. Ini kita lihat pakan mereka, ini proses makan. Ini ada domba-domba Garut yang tadi yang sudah dicukur. Ini yang domba Garut masih agak kurus teman-teman. Di sini masih luas teman-teman. Nah, ini masih luas di sini. Insya Allah 500 ekor cukup di sini. Ini dengan dimensi kandang ukuran 6 kali 12 dua kali, berarti 6-nya 2 kali 12 kali 12 kotak ini teman-teman, persegi seperti itu.
Dan ini kita persiapkan, tadi sudah diobati. Kita sarapan dulu teman-teman untuk menjaga stamina nantinya agar kita tidak semaput di jalan teman-teman. Jangan lupa ngopi juga, ngerokok bila bagi yang ngerokok, dan ngecek semua kesiapan agar benar-benar domba ini nanti sampai tujuan tidak ada kendala di perjalanan seperti itu. Nah, ini tempat penyimpanan pakan juga sudah memakai silo. Ini produk dari Veris Farm juga. Ini ada silo ini, yaitu setara dengan pemakaian tong yang drum 150 liter itu 6. Untuk bobot tergantung isi ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita itu untuk kapasitas berapa. Kalau isinya semakin berat ya dia semakin berat. Nah ini teman-teman, ini sudah kita masukkan ke dalam armada. Ini ada 30 ekor plus 1 jantan. Kita cek, kita keliling, ada yang terjepit atau tidak. Ini ya, kita cek. Di sini kita muter sebelum pemberangkatan, harus betul-betul kita cek semuanya agar lancar sampai di tempat tujuan, terus di sana tidak ada kendala seperti itu. Ini ya teman-teman ya, ini cukup sesak. Ini biasanya kalau kita pakai sap 3 itu hanya cukup 20 ekor per sapnya, 20 sampai 25. Nah ini kita lihat, ini ada jantan kita tadi yang kita bawa di sana untuk perbaikan genetik juga. Karena kenapa kita memilih F1 Dorper? Karena F1 Dorper itu yang ada genetik dari Dorpernya ya, itu ADG-nya masih sangat bagus, masih juara untuk saat ini teman-teman. Dan ini video selanjutnya menampakkan bahwa kita juga mengirim pakan sesuai permintaan mitra kita. Ini untuk pakan flashingnya, dan nanti yang untuk proses penggemukan atau fattening itu harus sampai 3 bulan teman-teman. Jadi 1 bulan itu mengembalikan kondisi dan adaptasi, bulan kedua itu membentuk tubuh, dan bulan ketiga membentuk daging teman-teman. Untuk yang flashing untuk bulan kedua saja sudah cukup, nanti dilanjutkan dengan pakan breeding. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di tempat mitra kita. Ini kita liarkan dulu setelah perjalanan biar mereka adaptasi dengan lingkungan, mengenali ada apa aja di sini. Oh, ternyata ada suket odot. Oke, mereka boleh menyikat. Ayo kita keliling teman-teman. Ini ada beberapa nanti breedingan dari mitra kita ini yang udah bagus-bagus pilihan sebelumnya ini. Ini jenis-jenis Texel ya teman-teman. Ini ada yang beranak 2, terus ini ada yang anaknya sudah gede-gede. Ini memang sengaja dipisah. Dan ini nanti sudah siap kawin lagi dengan pejantan F1 Dorper itu tadi. Kemudian kita lihat di sini persiapan kandang mitra kita sudah cukup bagus. Di sini nanti untuk breeding memang difokuskan di kandang lemprak teman-teman. Jadi atas itu nanti kalau kandang lemprak ini sudah jadi, atas itu nanti untuk fattening semua. Ini ukuran 15 kali 3 meter, lunas sampai depan situ. Ini ya teman-teman ya. Kita lihat di sini mereka, kita zoom. Masih ada yang beberapa makan rumput segar. Ini sengaja tidak kita kasih minum dulu, jadi makan minum segar nggak apa-apa karena kadar airnya sangat tinggi ya teman-teman. Sebelum nanti mereka memang benar-benar sudah mengkonsumsi pakan kering dari tempat kita, produksi Veris Farm seperti itu. Kita lihat di sana itu mbaknya itu yang bawa anak itu owner kandang sini dengan suaminya kerjasama. Beliau ini untuk domba ini sebenarnya adalah sampingan, kerjaan utama mereka adalah berjualan baju teman-teman. Alhamdulillah untuk diferensiasi bisnis mereka kenal dengan kami dipertemukan ya Veris Farm dengan mereka, akhirnya ngobrol cocok, terus membentuk lini bisnis di bidang perdombaan. Alhamdulillah sudah berjalan mulai Desember tahun 2021 teman-teman. Ini ya kita lihat mereka sudah bagus.
Terus ini kita tadi sudah menaikkan domba ini, kita lihat kondisinya di atas. Ini tadi ini udah mulai naik ya, si dorpernya F1. Kita kumpulkan dengan betina-betina yang siap kawin tadi. Kemudian ini teman-teman, kita lihat di sini, ini beberapa mereka sudah kenyang dan istirahat. Tadi udah dilepas liarkan, kita sudah grading. Jadi kita harus grading yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil, yang kurang sehat dengan yang kurang sehat. Karena kenapa? Memang kita sendiri memang baru ketemu dengan domba-domba ini seperti itu. Jadi dan domba ini kan tadinya kan juga kita mendatangkan, bukan dari peternakan mitra Feris Farm yang terpadu itu tadi. Nih, kita lihat di sini. Itu tadi kandang yang lemprak. Terus ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu untuk minum jangan segera dikasih minum dulu karena dikhawatirkan perjalanan jauh mereka dehidrasi dan akhirnya mereka memenuhi rumen mereka dengan minuman, sehingga belum kemasukan makan mereka sudah minum, bisa mengakibatkan kembung teman-teman, bahaya. Ini biarkan tidur dulu. Dan begini teman-teman, di Feris Farm itu juga ada beberapa paket breeding seperti itu, dan seperti ini paket mitra. Mereka mempunyai kebebasan untuk breeding, mereka bisa membuat pakan sendiri teman-teman, walaupun awalnya dulu mereka ambil dari Feris Farm, dari tempat kita ya. Terus kita ajari dan ternyata bisa, kita cek ternyata kualitasnya sama bagus. Oke, dilihat dari domba-dombanya yang gemuk-gemuk seperti ini, berarti lulus seperti itu. Untuk sementara pakan penggemukan atau fattening mereka masih mengandalkan dari tempat kita, dari Feris Farm. Nah, seperti ini pakan penggemukan ini udah kita turunkan. Kita istirahat sebentar sebelum kita kembali lagi untuk melihat yang di kandang sebelumnya teman-teman. Nah ini kita udah kembali, ini tadi udah pulang teman-teman, pulang. Terus kita cek lagi, karena ini juga ada beberapa domba yang bebarengan kita mendatangkan di hari ini juga tadi teman-teman. Kalau ini kan udah 3 mingguan di sini, udah dipotong bulunya. Ada beberapa yang belum dipotong bulunya. Terus manfaat memotong bulu adalah melihat kondisi real dari domba tersebut, BCS-nya seperti apa. Kan kalau tertutup bulu itu kita nggak tahu toh mana yang kurus, mana yang gemuk. Terus ini juga sumber-sumber parasit teman-teman, kita nggak tahu. Kalau ketutup bulu itu ada yang gudiken atau ada kutunya seperti itu. Ini beberapa yang untuk breeding nantinya udah kita pilih dari kecil karena memang genetik induk dan anak dan jantannya bagus. Langsung kita tail docking teman-teman. Ini tail docking nantinya untuk indukan itu. Dan ada beberapa yang belum terlihat bagus, nanti bisa kita sortir ulang seperti itu. Kalau ini pejantan teman-teman, ada 5 ekor. Dan nantinya juga diklasifikasikan mana yang bagus untuk pejantan dan mana yang untuk disembelih seperti itu. Begitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya saya mohon maaf kalau ngomongnya terlalu cepat atau memang kurang bisa dipahami, nanti teman-teman bisa komen di bawah atau langsung WA saja. Nomor saya ada di 085 gitu, 780 688 151. Akan selalu kami respon, walaupun beberapa waktu respon kita itu terlalu lambat karena kesibukan di kandang seperti itu teman-teman ya. Oke, ini udah bagus semua, udah bersih di sini. Tadi udah kita bersihkan, ini udah makan sore sampean teman-teman. Tadi sebelum Jumatan kita udah berangkat. Kita cek di sini ternyata sudah bagus-bagus. Yang baru datang pun juga sudah mulai adaptasi dengan makanan mereka di sini. Oke, bagus. Ini yang dari Garut yang usia lepas sape. Untuk indukan juga beberapa nanti
Ini yang ada yang cross texel dan ada texel, ada juga komposit dan juga ada yang jenis lokal seperti itu. Mungkin dari saya di sini dulu. Bila ada beberapa pertanyaan bisa disambung lewat WA atau request di video berikutnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.